Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Destianti, NIM 2010-3352, kelas AB. Di sini saya ingin menjelaskan tugas pertemuan 9 yang diterakan. Di sini terdapat 3 soal. Soal yang pertama, sebutkan 5 contoh perusahaan dagang yang saya ketahui. Pertama ada Indomaret, Alfamart, Hyperman, Starbucks, Ceko. Dan selanjutnya ada soal kedua, yaitu jelaskan apa perbedaan perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk atau barang persediaan kepada konsumen. Sedangkan perusahaan manufaktur atau yang bisa disebut pabrik merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah menjadi barang atau produk setengah jadi ataupun menjadi barang atau produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Sedangkan perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak memproduksi dan menghasilkan barang atau suatu produk, oleh karena itu perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan barang apapun untuk dipasarkan atau dijual kepada konsumen. Adapun perbedaan yang lainnya sebagai berikut. Perusahaan dagang terdapat harga pokok produksi dan terdapat stok persediaan. Sedangkan perusahaan manufaktur terdapat harga pokok produksi, terdapat persediaan bahan baku atau mentah, dan persediaan bahan pembantu dalam proses produksi. Dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan harga pokok produksi dan terdapat biaya akuntansi di dalamnya. Sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang, tidak terdapat persediaan barang apapun karena yang dijual berupa jasa. Pembelian yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam akun peralatan atau akun perlengkapan. Pertanyaan yang ketiga, akun apa saja yang dimunculkan dari perusahaan dagang? Yang pertama ada akun pembelian, akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Yang kedua ada akun penjualan. Akun penjualan, akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dengan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Yang ketiga ada akun persediaan, bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Dan yang keempat ada harga pokok penjualan atau HPP yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Selanjutnya akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Sedangkan akun potongan pembeli, bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Akun retur penjualan. Akun retur penjualan, akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan kepada perusahaan karena kondisi yang tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pesanan. Beban pemasaran, beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan ceramah saja. Thank you.